Cerita diawali saat Hakso hendak berkencan dengan wanita yang ditemuinya di sebuah kafe. Wanita itu adalah Jigu yang terlihat lucu namun gemar abok. Jigu bercerita bahwa dia adalah seorang YouTuber origami, menjelaskan bentuk-bentuk kertas yang pernah ia buat. Namun, kala itu Jigu amat otoriter terhadap Hakso, memaksanya untuk minum dan minum. Sampai Hakso pun tertidur, tidak menyadari dibuat abok. Malam yang sama, Hakso dihampiri oleh Jiyeon di kafe yang sama. Dia terkagum-kagum dengan kecantikan Jiyeon. Namun saat mengobrol, terlihat olehnya dengan jelas bahwa otak Jiyeon amat kosong. Hal tersebut membuatnya tidak tertarik. Hakso lalu menemui seorang penulis bernama Sohee yang sibuk dengan laptopnya karena dikejar deadline pekerjaan. Memandangnya dengan penuh ketertarikan, namun dia terabaikan karena Sohee terlalu asik dengan pekerjaannya. Dan Sohee pun pamit pergi karena harus meeting. Hakso pun sedih karena 3 kali gagal berkencan. Selepas gagal berkencan, Jigu, Jiyeon, dan juga Sohee, mereka makan bersama, ngeriung bareng menikmati makanan di kafe. Di kosannya, Sohee masih tertidur pulas dan juga Jiyeon. Sementara itu, Jigu tertidur pulas di kandang guguk milik pemilik kosan. Di kantornya, Sohee tengah meeting dengan produser bernama Bukgo yang amat mumet karena rating acaranya tidak sesuai dengan ekspektasinya. Bukgo pun memutuskan bahwa timnya harus menghemat anggaran untuk biaya operasional. Saat melakukan live streaming dengan origaminya, follower Jigu menghinanya, menantang Jigu agar melipat kepemilikan otong si follower. Followernya juga menginformasikan alamatnya yang menunggu Jigu agar datang melipat otongnya. Jigu lalu mendatangi alamat yang dimaksud yang ternyata dia adalah hanya seorang anak kecil, membuatnya amat tidak menyangka. Selepas itu Jigu pun pergi makan bersama teman setianya, yaitu Sohee dan juga Jiyeon, menikmati makanan sembari minum bersama. Saat terbangun dari tidurnya dengan penuh kecantikan, Jiyeon menjerit karena ada sesuatu yang menempel di pipi mulusnya, yaitu jerawat. Setelah memeriksakan ke dokter kulit, dia didiagnosa alergi minuman beralkohol. Jiyeon pun harus bersedih karena dia harus berhenti minum agar tidak terkena alergi tersebut. Sementara itu, Sohee mengadakan meeting dengan partner kerjanya. Namun dia selalu lupa dengan istilah-istilah yang mudah diingat bagi Bukgo. Seperti halnya dia lupa permainan dari Family Entertainment yang dijawab mudah oleh Bukgo. Bahwa permainan itu adalah permainan in between rooms. Bukgo lalu menyarankan agar Sohee pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatannya. Menuruti produser yang menaungi tempatnya bekerja, disimpulkan dokter bahwa Sohee mengalami kognitif ringan. Disarankan pula oleh dokter agar Sohee berhenti minum memabukkan, membuat dirinya amat syok. Di kediamannya, Jigu merasa kesakitan perut saat melakukan streaming membuat origami. Dia lalu pergi ke tabib, dan tabib pun menyuruhnya untuk akupuntur pengobatan TEM. Juga berhenti minum beralkohol. Karena menurut tabib, dengan banyak minum itu tidak akan mencukupi oksigen dalam tubuh dan sirkulasi darah menjadi tidak lancar. Berada di kamar masing-masing, Sohee, Jiyeon, dan juga Jigu menyadari bahwa mereka sudah tidak muda lagi. Dengan harus berhenti minum memabukkan, menurut mereka masa mudanya telah berakhir. Namun mereka saling menghubungi dan bertekad akan minum 1 botol saja. Mereka lalu bertemu kembali dan minum bersama sesuai tekadnya, yaitu 1 botol. Setelah habis 1 botol, mereka melihat sup yang masih banyak dan memesan lagi 1 botol minuman. Setelah sup habis, mereka meminta 1 botol lagi dan minuman yang masih tersisa. Mereka lalu memesan telur dadar. Telur dadar yang masih tersisa, mereka pun memesan kembali minuman yang memabukkan. Membuat mereka amat senang dan riang kembali. Belum puas minum, Jiyeon, Sohee, dan Jigu pergi ke minimarket. Mereka hendak membeli minuman kembali, namun mereka memohon meminta kepada kasir agar bisa membeli setengah dari minuman. Kasir lalu hendak membuang setengah dari minuman, tapi dengan cekatan Jigu pun menegaknya. Seketika mereka bersorak dan perut Jigu normal kembali. Jerawat Jiyeon meletus dan Sohee langsung menghubungi Bukgo dengan lantang memintanya lokasi keberadaan dari Bukgo. Menghampiri Bukgo yang tengah bercengkrama, Sohee dengan lantang menyatakan kepada Bukgo bahwa permainan dari Family Entertainment itu bukanlah in between rooms, melainkan mouth to mouth.
Sohee lalu mencontohkan permainan itu dan tanpa dia sadari dia mengecup bibir Bukgo. Sohee pun lalu curhat kepada Jiun dan Jigu betapa malunya dia akan kelakuannya tadi terhadap Bukgo. Jiun dan juga Jigu meminta agar Sohee cuek saja karena itu adalah murni kesalahan dari daun perila. Mengapa terjatuh? Mereka pun minum kembali. Dan esok harinya saat hendak pulang, Sohee muntah di pinggir jalan. Bukgo yang melihatnya menghampirinya, meminta pertanggungjawaban atas insiden daun perila tadi malam. Karena kekasihnya marah besar, dia melihat langsung kejadian daun perila itu. Kembali ngantor mencoba untuk bersikap biasa, namun Sohee terlihat kikuk saat Bukgo datang ke ruangan kerja untuk meeting bersama timnya. Meeting berlangsung dengan pemaparan dari penulis junior mengenai kuis yang akan ditampilkan di acara ragam nanti. Saat itu Sohee mendapatkan pesan dari Bukgo yang memperingatkan dirinya bahwa kekasihnya akan melaporkan Sohee karena insiden daun perila dengan memboyong sepupunya yang merupakan pengacara ternama. Disarankan Bukgo agar Sohee berhati-hati. Sohee pun lalu membalas pesan dari Bukgo agar membawa sang anak magang kekasih hati Bukgo nanti malam sepulang kerja di tempat biasa. Sohee lalu menunggu sendirian di kafe. Tiba-tiba Heon datang disambutnya dengan baik. Namun dengan ketus, Heon meminta inti dari pertemuan ini. Sohee lalu mengajaknya untuk minum terlebih dahulu. Tapi minuman itu malah dibuang oleh Heon, membuat Sohee menyatakan bahwa perempuan muda di depannya amat tidak sopan. Heon juga menyatakan bahwa ia tidak bisa menyelesaikan masalah dengan minuman, meminta Sohee untuk menjelaskan intinya saja. Sohee langsung menjelaskan bahwa kejadian kemarin adalah kecelakaan yang tak terduga. Awalnya dia hanya ingin komplain atas jawaban permainan yang salah disebutkan oleh sang produser saat meeting. Heon yang tidak ingin bertele-tele meminta kompensasi saja atas hatinya yang terluka melihat langsung insiden perila itu. Sohee dengan ketulusannya lalu meminta maaf, namun Heon berujar bahwa dia tidak percaya kata maaf yang dilontarkan oleh orang yang sedang minum memabukkan. Sohee lalu mempertanyakan mengapa Heon datang menemuinya di sini jika tidak mempercayainya. Heon yang tidak ingin membuang waktu berharganya lalu memutuskan untuk adu minum kuat dengan Sohee. Bila Sohee lebih jago minum, maka dia tidak akan menuntut Sohee. Mereka lalu pindah tempat diperhatikan oleh Bukgo. Setelah mendapatkan beberapa botol minuman, mereka lalu memainkan game kuat minum. Sohee pun kala itu seketika dibuat tak berdaya oleh minuman itu dan dia pun terjatuh. Bukgo langsung menghampiri mereka, begitupun dengan Jigu yang menghampiri sahabatnya, dan menyuruh Bukgo untuk minggir karena melihat sahabatnya tak berdaya. Dia pun harus berurusan dengan Heon. Heon kala itu lalu mengajak adu minum dengan Jigu, dan Jigu yang sudah tak berdaya, dia pun menyemburkan minumannya pertanda kalah dari Heon. Tiba-tiba Jiun datang dan melihat sahabat-sahabatnya dibuat tak berdaya oleh Heon. Dia lalu memesan minuman dengan cantiknya dan Heon yang melihatnya mengajaknya bertarung adu kuat minum. Mereka lalu bermain game, tapi dihentikan oleh Sohee. Menurutnya, dia sudah kalah dari awal karena tidak adil 3 lawan 1. Menelaah Heon, Jiun lalu menanyakan apakah Heon tahu salon rambut Suji. Heon pun menebak apakah di hadapannya adalah Jiun. Jiun dengan riang membenarkan. Mereka pun berdamai dengan mengingat masa lalu, di mana ibu Heon dan ibu Jiun bersahabat. Dan mereka selalu bermain bersama di salon rambut Suji. Heon lalu menanyakan kabar dari ibu Jiun. Dengan lemas, Jiun pun menyatakan bahwa ibunya telah tiada 5 tahun lalu. Seketika Heon menguatkan Jiun dengan memeluknya. Jiun lalu mengatakan kepada teman-temannya bahwa Heon sudah seperti saudara perempuannya. Mereka lalu pergi pulang berjalan bersama. Sohee yang menyadari tidak ada Bukgo menanyakannya kepada Heon. Heon pun berujar bahwa dia tidak peduli lagi dengan Bukgo karena dia sudah putus. Beralasan jika menuntut Sohee maka dia akan diputuskan oleh Bukgo. Tiba-tiba Heon dijemput oleh lelaki barunya, membuat semua tak menyangka karena baru putus dengan kilat mendapatkan penggantinya. Sohee kala itu lalu pamit kepada teman-temannya. Dia ke minimarket makan mie instan berdua dengan Bukgo. Sohee melihat Bukgo yang menyedihkan karena noda mie instan menempel di bajunya. Tiba-tiba dia tidak kuasa menahan hasratnya dan mengecup Bukgo. Hal tersebut diperhatikan dari jauh oleh kasir minimarket. Esok harinya Jigu dan Jiun ke pasar ikan membeli ikan untuk disantap di tempat langganan mereka. Dengan telaten Jigu membersihkan ikan pilihan terbaiknya. Mereka lalu menyantap sashimi begitu nikmatnya.
Saat itu dua lelaki datang bergabung makan bersama mereka. Terlihat oleh Jigu, Jian hendak dilecehkan oleh lelaki yang bernama Oni. Seketika kala itu Jigu mengamuk kepada Oni. Berada di kantor polisi, Oni meminta permintaan maaf dari Jigu. Dan jika tidak, maka Oni akan melaporkan Jigu atas kasus kekerasan kepadanya. Jian lalu memohon kepada Jigu agar melakukan itu supaya Jigu tidak masuk penjara. Namun Jigu mengatakan bahwa ia tidak sudi meminta maaf karena dia membela temannya yang hendak dilecehkan oleh Oni. Melihat tekad Jigu, tapi tetap Jian memohon kepada Jigu untuk mengabulkan keinginan dari Oni. Jigu tak terima, dia mempertanyakan mengapa Jian menjadi gampangan. Tak terima pernyataan Jigu, Jian berujar, apa salahnya menjadi gampangan? Polisi pun berteriak agar mereka tidak usah bertengkar karena mereka berteman. Langsung Jigu menyatakan bahwa Jian bukanlah temannya. Sohe yang baru tiba dibuat kaget oleh pernyataan dari Jigu. Sohe lalu minum sendirian di kafe biasa. Dia dihampiri oleh Bukgo yang mengambil udang di tangan Sohe dan berperilaku jorok. Saat meneguk minuman memabukkan, seketika Bukgo pun pingsan. Sohe dengan kekuatan tenaga penuhnya menggendong Bukgo. Sementara itu, masuk ke kediamannya, Jian hendak dijahati oleh lelaki bermasker. Dia lalu menyalakan SOS dan teman-temannya bergegas menolongnya. Jigu yang berhasil meringkus lelaki bermasker dan Jian yang ditenangkan oleh Sohe. Sohe lalu dihubungi oleh Bukgo yang menanyakan mengapa dia bisa tidur beralaskan sampah-sampah. Tanpa basa-basi, Sohe pun menutup teleponnya. Menjaga keamanan bersama, Sohe dan Jigu menemani Jian tidur bersama di tengah rumah. Hari berbeda, Jigu mendapatkan pesan dari Mr. Pepper, seorang YouTuber origami yang mengajaknya untuk collab dan memberitahu nomor ponselnya, agar Jigu menghubunginya bila ada waktu luang. Jigu lalu menghubungi Mr. Pepper, to the point, tidak berminat untuk collab. Namun Mr. Pepper mengajaknya untuk bertemu dahulu. Di kantor, produser Sung mengajak Sohe untuk menjadi penulis di program barunya. Tiba-tiba kala itu Bukgo datang menghampiri meja mereka. Beralasan mie instan yang dia tinggalkan sejenak di meja ini hendak akan dia santap kembali. Sung lalu menyatakan bahwa dia akan merekrut Sohe untuk terlibat dalam program barunya. Bukgo lalu pergi dengan murka sembari mengunyah. Sementara itu Sohe beralasan akan memikirkannya terlebih dahulu tawaran dari Sung. Saat weekend, Sohe dan Jigu pergi ke pantai, tepatnya ke kafe sashimi, biasa mereka kunjungi saat semasa kuliah dulu. Dengan teriakan cantiknya, Jian menghampiri mereka dan pada akhirnya mereka termenung melihat suasana pantai. Malam harinya mereka menikmati makanan dan pastinya minum bersama. Berada di kafe bersama Sung, Sohe menyatakan keputusannya untuk tidak bergabung dahulu dengan program baru Sung, karena dia ingin fokus dulu dengan programnya sekarang. Di ruangannya kembali, Sohe mendapatkan telepon dari ibunya yang mengabarinya bahwa ayahnya telah tiada. Bergegas, Sohe pun pergi dan mengatakan apa yang terjadi pada ayahnya kepada timnya. Sampai di aula pemakaman, Sohe bergegas masuk. Sudah ada sahabatnya menunggunya. Tak kuasa melihat foto ayahnya, Sohe pun menangis histeris. Saat Sohe terlihat lebih tenang, Jian menyatakan bahwa tadi ada polisi datang yang menginformasikan bahwa kasus ayah Sohe ditutup. Dan polisi juga memberikan nomor telepon orang yang bertanggung jawab. Diinformasikan juga saat ini kondisi ibu Sohe tengah dehidrasi dan beristirahat di kamar istirahat. Sementara jasad ayah Sohe berada di ruang mayat. Jian lalu memberikan pakaian yang harus dikenakan oleh Sohe. Disarankan olehnya untuk segera memakainya dan membungkuk saat tamu berdatangan melayat. Bukgo yang datang melayat beralasan mewakili timnya. Ibu Sohe lalu menyambutnya dengan menyajikan beberapa makanan dan menyuruh Bukgo untuk minum. Setelah menenggak minuman, Bukgo pun tiba-tiba jatuh pingsan. Upacara pemakaman ayah Sohe dilakukan dengan isak tangis dari keluarga yang merasa kehilangan, termasuk Sohe yang menangis terseduh-seduh. Ditemani kedua sahabatnya, Sohe pun mengamuk karena kehilangan ayahnya membuatnya merasa terasa hampa. Sohe mengingatkan kepada Jigu agar bersyukur karena Jigu masih memiliki orang tua yang komplit, tidak seperti dirinya dan juga Jian. Tidak ingin mengganggu para pelayat, Sohe lalu dibawa ke ruang istirahat di mana di dalamnya masih ada Bukgo yang tertidur dengan pulas. Pagi harinya, orang tua Jigu datang melayat, terlihat oleh mereka anaknya dan Jian yang tengah tertidur. Jigu yang dibangunkan oleh ibunya, lalu Jian yang terbangun tak menyangka bahwa ibu Jigu datang melayat. Prosesi pemakaman pun dilakukan dengan penuh kehidmatan. Sohe lalu pamit pergi kepada ibunya. Ibunya pun melepas anaknya menitipkannya kepada Bukgo.
Diberi kepercayaan oleh ibunya, Bukgo teringat saat menuju perjalanan ke aula pemakaman. Dia mengikuti Sohee dari kantor, mengikuti taksi yang ditumpangi oleh Sohee. Dia juga memberikan barang milik Sohee yang tertinggal di kantor kepada supir taksi tersebut. Juga meminta sang supir untuk memberikan bantal tidur dan makanan serta minuman untuk Sohee selama perjalanan. Bukgo berujar bahwa dia akan membayar lebih. Melihat Sohee masuk ke aula pemakaman, Bukgo pun bergegas menemui sang supir, memberikan fee dan membawa bantal miliknya kembali. Yang ia pasangkan di kepala Sohee yang tengah tertidur pulas di mobilnya. Sampai di kediaman Sohee, Bukgo pamit pulang. Pagi harinya Sohee kembali bekerja, membuat rekan kerjanya kaget karena Sohee masih berduka dan tampak lelah. Berujar akan menyelesaikan naskah, lalu Sohee berniat pergi kembali. Membuat rekan kerjanya merasa kagum akan tanggung jawab Sohee dalam pekerjaan. Menaiki bis menemani ibunya ke makam ayahnya, Sohee pun bersedih kembali. Sementara itu Jigu makan siang bersama keluarganya, dan Jian menemui kekasih hatinya yang bau logam menurutnya. Kembali ke kediamannya, Sohee ditemani Jigu minum bersama sembari terisak mengingat ayahnya. Tidak bisa tidur sama sekali, tak terasa sudah pagi buta. Sohee lalu berangkat kerja, berjalan dengan penuh kecelongan. Bukgo yang melihatnya mengajaknya masuk ke dalam mobil dan menyuruh Sohee untuk cuti dulu. Namun Sohee malah tertidur di mobilnya. Bukgo pun membawanya pulang ke kediaman Sohee dan membangunkan Sohee. Namun Sohee menolak untuk bangun. Tidak tahu unit kosan Sohee, Bukgo lalu membawanya jalan-jalan dengan mobilnya. Karena sudah larut malam, pada akhirnya Bukgo membawa Sohee ke kediamannya. Sohee yang tertidur di ranjang Bukgo, sementara Bukgo masak di dapur. Masih tertidur pulas, Bukgo mencoba membangunkan Sohee untuk makan. Dan tiba-tiba dalam posisi tidurnya, Sohee ingin ke toilet. Bergegas Bukgo mengantarnya ke toilet dan meminta Sohee untuk membuka celana sendiri, lalu memakainya kembali. Dia pun izin pergi keluar toilet. Setelah itu, Bukgo lalu membopong kembali Sohee ke ranjangnya dan menyuapinya. Masih dalam tidurnya, Sohee bermimpi ayahnya ada di hadapannya memeluknya dengan erat. Terbangun dari tidurnya, Sohee tidak menyadari posisi keberadaan dirinya. Tempat yang terasa begitu asing, namun ada Bukgo di bawah ranjangnya. Dan dia melihat CD-nya tidak dipakai olehnya. Saat Bukgo terbangun, Sohee lalu pura-pura tidur kembali, mengintip Bukgo yang tengah memasak. Dan seketika dia dibuat kaget. Karena Heon mencicipi makanan Bukgo, membuat Sohee tak menyangka karena sepengetahuannya mereka sudah putus, namun ternyata terlihat adem ayem, layaknya sepasang kekasih. Bukgo lalu menghampiri Sohee yang tengah melamun. Bukgo pun bersyukur karena Sohee telah bangun. Dia pun bercerita bahwa tadi malam harus membawa Sohee yang abok berat ke kediamannya karena tidak tahu unit kosan Sohee. Kala itu, Sohee secara tiba-tiba mencerca Bukgo tentang anak magang yang terlihat begitu masih dipedulikan oleh Bukgo. Sembari beberes, Bukgo pun berujar bahwa dia sudah tidak ada hubungan yang istimewa dengan Hyeon. Karena menurutnya memang Hyeon tidak waras, masih saja numpang makan dan tidur di rumah ini. Sebelum hendak pergi, Sohee lalu menanyakan satu hal mengenai tadi malam. Apakah dia dan Bukgo wik-wik sebelum atau setelah anak magang itu datang? Bukgo berujar bahwa kamar di sini hanya ada 2 kamar. Dan saat Hyeon datang, dia tertidur di bawah tempat tidur Seho. Lalu terjadi begitu saja. Mengetahui hal itu, Sohee pun pergi sembari murka. Melihat ekspresi Sohee, Bukgo pun tidak menyadari apa yang salah. Tengah duduk santai, Jigu melihat Sohee yang datang full ekstra tenaga. Selang beberapa menit, Jiun pun datang dengan lemas. Sohee lalu menyuruh mereka menyingkir sementara, karena dia akan mengekspresikan kemurkaan yang ia rasakan dengan beberes rumah. Menikmati mie bersama Sohee, Jiun mengungkapkan bahwa ia akan menikah dengan Jiyoung. Sohee berujar bahwa Jiun harus memastikan tetek bengek mengenai Jiyoung karena menikah adalah hal yang sakral. Jiun berujar sudah tidak ada rahasia lagi antara dia dan juga Jiyoung. Jiun mengetahui bahwa Jiyoung sudah punya anak 3 dan dia duda mati, membuat Sohee amat tak habis pikir. Sohee mengingatkan kembali untuk jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menikah kepada Jiun karena Jiyoung sudah ada buntut 3. Masih banyak lelaki tanpa buntut di negara ini. Namun Jian menyatakan bahwa dia mencintai Jiyoung dengan tulus. Anak-anak Jiyoung adalah hanya masa lalu dari Jiyoung. Tiba di kantornya, Sohee yang diminta Bukgo untuk ngobrol berdua dengannya.
ditolak mentah-mentah oleh Sohe karena menurut Sohe dia sedang tidak ingin berbicara berdua dengan Bukgo. Sohe yang berada di toilet tengah menggosok giginya. Heon sang karyawan magang meminta klarifikasi hubungan Sohe dengan sang mantannya. Sohe menjelaskan bahwa dia tidak ingin berkencan dengan Bukgo. Saat itu dia hanya menginap karena mabuk berat dan Bukgo tidak mengetahui tempat tinggalnya. Saat makan bersama di kafe bersama rekan kerjanya, Seonjong seorang senior menghampiri mereka, membuat Sohe terkejut akan kedatangan penulis senior itu. Bosnya lalu mengumumkan bahwa program acara yang digarap oleh Sohe akan menjadi musim terakhir. Dan untuk program baru akan dipimpin oleh penulis Seonjong. Hal tersebut membuat Sohe amat terkejut. Sebagai pimpinan penulis yang memikirkan nasib penulis lainnya, Sohe meminta kejelasan pekerjaan mereka kepada bosnya dan juga Seonjong. Tidak mendapatkan jawaban pasti dari mereka seketika, sebagai produser Bukgo meminta agar Sohe memimpin program acara barunya dan menaungi penulis-penulis lain. Dengan begitu mereka tetap menerima pekerjaan. Sohe yang setuju akan keputusan dari Bukgo diaminkan oleh bosnya yang mengajaknya untuk bersulang. Namun kala itu, Heon enggan minum air yang memabukkan, beralasan dia sedang mengandung sembari memandang Bukgo. Membuat Sohe dan yang lainnya terkejut. Di kediamannya, Jigu seorang diri tengah live streaming di channelnya bersama kertas lipatnya. Ditemani juga oleh para followersnya. Jigu lalu dihubungi oleh Jion yang memintanya datang ke bar. Sampai di bar, Jion hanya menangis ditemani oleh Jigu. Sohe pun lalu tiba-tiba datang menghampiri mereka curhat bahwa Bukgo menghamili anak magang. Namun Jion menyangkal, menurutnya, Hyun mengandung buah hati mantannya di kampus yang tengah hijrah ke luar negeri. Sohe yang terlihat merasa lega membuat Jion dan Jigu curiga, menyangka bahwa sepertinya Sohe menyukai Bukgo. Dan giliran Jion yang bercerita bahwa dia dicampakkan kekasihnya karena memiliki penyakit yang sama dengan mantan istrinya yang membuat istrinya meninggal, yaitu kanker payudara stadium 3. Hal tersebut membuat Jigu dan Sohe tak percaya. Di rumah sakit, saat Jion hendak menunggu di operasi di ruangannya, Ji-young mengintip mantan kekasihnya itu. Hal itu tertangkap basah oleh Jigu. Mereka lalu mengobrol bersama di taman. Ji-young menyatakan bahwa ia menyesal karena tanpa berpikir mencampakkan Jion. Namun Jigu berujar dia tidak mengkhawatirkan kesehatan Jion karena Jion selalu bersemangat menjalani hari-harinya. Namun, yang ia khawatirkan adalah jika Jion berkencan lagi dengan Ji-young, maka bagaimana nasib dari Jion? Seketika Ji-young pergi meninggalkan Jigu dan juga Sohe. Jigu dan Sohe lalu harus menunggu di luar karena sahabat cantiknya akan menjalani operasi. Berada di taman rumah sakit, Jigu dan Sohe membaca surat wasiat dari Jion yang mengharapkan Jigu memegang erat tangan kanannya, sementara Sohe tangan kirinya. Menurutnya agar dia bisa tertidur nyenyak dan bila dia memiliki kekasih maka bawa dia, taruh di peti matinya. Membuat mereka berdua syok membacanya. Keluar ruangan operasi, Jion dipindahkan ke ruang perawatan ditemani oleh Jigu yang menata pohon Natal kertas origami yang cantik. Dan Sohe yang mengajak mereka menyaksikan acara ragam episode terakhirnya yang menampilkan dirinya berkostum tengah melakukan aksi membuka botol dengan berbagai benda. Membuat Jigu berkomentar bahwa itu amat memalukan, sementara Jion berpendapat bahwa itu amat lucu dan cukup menghibur. Sohe dihubungi oleh Bukgo memintanya untuk bertemu. Bukgo memandangnya dan meminta Sohe untuk melihatnya, mengajaknya untuk menjadi pasangan syahwatnya. Karena menurutnya, hanya Sohe satu-satunya wanita yang bisa membuat otongnya bereaksi. Ungkapan Bukgo tersebut membuat Sohe tak menyangka. Sementara itu, Jigu yang melihat ada fan meeting Mr. Pepper, dia lalu meminta tanda tangan untuk adiknya Jiwo kepada Mr. Pepper. Berada di luar, Jigu dihubungi oleh Sohe yang memintanya untuk menghajar Bukgo karena ungkapan Bukgo yang di luar nalar. Fokus dengan tulisan Mr. Pepper di kertas yang dibawanya berisi tulisan bahwa Jigu terlihat lebih cantik jika dilihat secara langsung. Membuat Jigu tersenyum-senyum tanpa mendengarkan ungkapan dari sahabatnya. Dan mimik bahagia Jigu menjadi akhir dari drama Work Later Drink Now. Dalam hidup perlu diimbangi antara kehidupan dan juga karir karena dapat membantu mengurangi tingkat stres. Hal itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan yang juga dapat berkelanjutan. Untuk mencapai titik tersebut, maka seseorang perlu belajar untuk mengatur segala halnya dengan baik. Terima kasih untuk yang setia menyimak alur cerita drama yang Cici suarakan. Sampai jumpa, bye!